أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di bulan Sya'ban seperti ini Rasulullah SAW berpuasa. Kemudian ketika Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau tidak pernah berpuasa selama ini seperti lamanya di bulan Sya'ban." Hampir-hampir Rasulullah itu setiap bulan Sya'ban itu puasa sebulan penuh. Kemudian ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu karena bulan di mana manusia itu banyak melalaikannya, karena dia berat di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Orang mengagungkan bulan Rajab, orang mengagungkan bulan Ramadan sehingga melalaikan bulan Sya'ban. Wa dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'mal wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan itu adalah bulan di mana amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat-sholawat kita dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan saya senang ketika amal-amalku dilaporkan saya dalam keadaan berpuasa. Begitu juga di bulan Sya'ban adalah bulan di mana orang yang sudah tertulis mati setelah Sya'ban ke depan ini sampai bulan Rajab ke depan, yang tertulis mati sekarang sudah mulai direkap. Barangkali yang direkap itu diantaranya adalah kita. Kita gak akan pernah tahu siapa yang direkap pada bulan ini. Hanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya innallaha ta'ala yaktubu ala kulli nafsin mayyitatin tilka sanah wa ana uhibbu ayyatiyani ajali wa ana sha'im. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merekap di bulan ini kematian-kematian yang akan datang sampai tahun ke depan, dan saya berharap tertulisnya ajalku itu ketika saya sedang berpuasa. Maksudnya apa kita harus berpuasa? Enggak, itu sunnah bukan wajib. Kewajiban berpuasa itu pada bulan Ramadan. Maksudnya selain amal puasa boleh atau tidak? Boleh. Yang jelas jangan sampai kita ditulis ajal kita, kemudian dilaporkan amal kita dalam keadaan kita sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa puasa ya dalam keadaan sholat. Kalau nggak sholat ya sedekah. Kalau puasa 1 bulan nggak bisa ya Senin Kemis. Kalau Senin Kemis nggak bisa ya puasa Ayyamul Bait, yaitu tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Kalau nggak bisa ya sedang dalam keadaan zikir. Kalau nggak bisa ya barangkali sedang hadir jalsah Isnin. Jadi ketika hadir jalsah Isnin seperti ini, amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sedang duduk memuji Nabi Muhammad SAW. Ketika kita tertulis ajal kita tertulis dalam keadaan sedang duduk memuji Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Di bulan Sya'ban seperti ini juga bulan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dhaifnya. Hadis walaupun dhaif itu tetap hadis. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan sedhaif-dhaifnya hadis itu lebih saya sukai daripada sesahih-sahihnya bukan hadis. Jadi dhaifnya hadis itu karena perawinya, bukan karena hadisnya. Perawinya ada yang kurang hafalannya. Ketika ditanya apa hadisnya tentang ini, dia dadak buka buku sih. Nah, hadisnya menjadi hadis dhaif. Nah, kalau kira-kira sampean sebagai perawi hadis, itu kira-kira hadisnya apa? Asyad ya, banget dhaif ya. Hadis dhaif, dalam hadis dhaifnya Rasulullah mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah SAW. Kenapa disebut bulannya Rasulullah SAW? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah banyak sekali di bulan Sya'ban. Salah satunya ketika Rasulullah SAW disuruh untuk memindah kiblat
dari Ka'bah menuju Baitul Maqdis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu lam yarda. Jadi kurang ridho Rasulullah ketika kiblatnya disamakan dengan kiblatnya Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah setiap harinya memandang ke langit seperti ini. Kemudian turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya melihat wajahmu selalu melihat ke langit. Ya sudah, kamu pengennya mau sholat ke arah mana? Silahkan, terserah kamu. Jadi Rasulullah disuruh milih mau sholat kiblatnya ke arah mana. Bukan berarti Tuhan ada di sana, enggak. Kiblat sholat ke Ka'bah seperti kiblatnya doa ke arah langit. Bukan berarti Allah itu ada di langit, enggak. Tapi kiblatnya doa ke langit, kiblatnya kita ke Ka'bah di dalam sholat. Seperti kiblatnya orang berbicara adalah lawan bicaranya. Itu terbukti ketika khutbah Jumat tidak menghadap kiblat. Khutbah Jumat itu menghadap kepada jamaah, bukan menghadap kiblat. Khutbah atau berbicara itu kiblatnya adalah lawan bicara kita. Bukan berarti Tuhan ada di sana, tetapi cinta Tuhan ada di sana. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, ka'annallaha wa ma nara rabbaka illa yusari'u fi ridak wa fi riwayah illa yusari'u fi hawak. Saya menganggap, kata Aisyah, kayaknya itu Allah Subhanahu wa taala selalu age-age, cepat-cepat apa yang engkau inginkan ya Rasulullah. Apapun yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Allah langsung merealisasikannya. Sama dalam surat Ad-Duha dikatakan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan apapun sampai kamu ridho. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah ya Allah, saya tidak pernah ridho sampai seluruh umatku masuk ke dalam surga. Maka kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus optimis bahwasanya kita adalah ahli surga insyaallah. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Di bulan Sa'ban ini juga turun ayat yang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang begitu luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama mengatakan ini adalah bulan di mana kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di bulan ini adalah bulan Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad diberi hadiah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Nabi Muhammad. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Rasulullah dan juga para malaikatnya. Kemudian menetapkan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Menetapkan iman kepada siapa? Kepada mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti di dalamnya ada keimanan. Pasti di dalamnya ada keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah SAW. Salawat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, salah satunya adalah Rasulullah mengatakan man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepadanya 10 kali. 10 rahmat Allah berikan kepada orang yang satu kali memberi solawat, mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna salatakum balaghat tablughuni wa sallaitu alaihi. Man shalla alayya balaghat salatuhu wa sallaitu alaihi. Siapapun yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka solawatnya sampai kepadaku dan saya bersolawat kepadanya. Kalau kita ingin nama kita disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan nama orang tua kita disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, as-salatu 'alan nabi tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladihi. Salawatnya seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberkahi orang yang bersolawat tersebut dan memberkahi anaknya dan anak dari anaknya alias cucunya. Jadi ketika seorang ayah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama saja dia ingin menyebutkan namanya di hadapan Rasulullah dan nama anaknya dan juga nama cucunya. Kalau ingin mempunyai anak yang soleh, keturunan yang soleh, yang alim, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad wa ala Nabi Muhammad. Begitu juga diriwayatkan bahwasanya ada seorang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang Allah lakukan kepada Imam Syafi'i?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sa'altu Rabbi alla yuhasibah." Saya meminta kepada Allah agar Allah tidak menghisabnya. Maksudnya disuruh masuk surga langsung tanpa hisab. Kenapa kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, bisolatihi alayya, dengan solawatnya kepadaku yang bersifat Allahumma salli afdalas salati ala as'adi mahlukatika nuril huda syamsi duha badri juja sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaruka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Hafal boten? Sing seneng tahlilan hafal niku nggih. Tapi di ping 3 ya, Nurul Huda nggih pisan, Samsi Duha pisan, Badri Duja pisan, kesuwen ya, Nurul Huda, Syamsi Duha, Badri Duja langsung baik ya. Ya aja melu-melu sing iku. Nek ora apal ya sallallahu ala Muhammad. Kalau enggak apal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu juga ada diriwayatkan oleh Imam Shibli. Imam Shibli adalah seorang wali kutub di zamannya. Beliau mempunyai tetangga wafat, kemudian beliau melihat tetangganya, bermimpi bertemu dengan tetangganya, kemudian tetangganya ditanya, apa yang kamu lakukan setelah kamu mati? Saya ditanya malaikat gak bisa jawab, sampai datang malaikat mendekatiku lalu menuntunku untuk menjawab pertanyaannya malaikat Mungkar Nakir. Kemudian setelah saya selesai menjawabnya, saya bertanya, man ant? Siapa kamu? Siapa engkau? Kemudian dia mengatakan, saya adalah solawat yang engkau panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ketika ada seorang yang sudah sangat capek dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu di hari kiamat berada di 3 tempat, yaitu dihisab, kemudian di Sirat, kemudian di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihisab, orang ini sudah sangat capek karena banyak sekali hisabnya. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu kain, sehelai kain. Kemudian kain itu ditaruh di amal kebaikannya, kemudian amal kebaikannya naik menjadi lebih berat daripada amal keburukannya. Kemudian orang ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini apa? Sholatuka alayya, ini adalah sholawatmu kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi lisannya agar selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membasahi bibir kita untuk memanjatkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambahkan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.